Selamat datang di KP Podcast, podcastnya mahasiswa kebijakan pendidikan. Bareng saya Dina Daresta dan saya Ayu Darningsih. Oke, pada kesempatan kali ini kita nggak akan dibahas curhat-curhatan lagi, tapi kita akan lebih kepada menjawab Q&A dari teman-teman yang udah memasukkan pertanyaannya di Q&A di Instagram. Beberapa waktu yang lalu kita udah sempat ngumpulin nih teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram kami, dan pada kesempatan kali ini kita akan menjawabnya. Oke, Mbak Ayu, sebelum kita bahas-bahas nih, aku mau nanya, kabarnya gimana Mbak Ayu? Baik. Alhamdulillah baik. Kuliah hampir 2 semester dengan pandemi gimana Mbak? Masih burn out atau gimana? Udah lumayan sih, kita mulai bisa mengatasi dan antisipasi buat gimana sih caranya kita biar selalu baik-baik aja, berusaha baik-baik aja. Walaupun kita sebenarnya kan kayak merasa tertekan lah, tapi ya gimana caranya kita bisa antisipasi. Oke. Tugas-tugas masih aman kan ya Mbak? Aman. Alhamdulillah. Organisasi aman ya? Aman. Siap. Oke. Ini teman-teman tuh banyak yang nanya Mbak, soalnya mungkin ada maba ya yang mau masuk, dan juga mungkin mahasiswa juga ada yang masih bingung soal prodi KP. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas ya. Oke, masuk di pertanyaan pertama deh ini. Gimana sih Mbak gambaran kuliah di kebijakan pendidikan? Oke, sebelumnya mungkin aku bisa jawab dulu dari apa itu prodi KP gitu. KP sendiri itu singkatan dari kebijakan pendidikan. Nah, prodi ini di bawah jurusan filsafat dan sosiologi pendidikan. Nah, jurusan kita itu ada sejak tahun 2006 yang awalnya bernama analisis kebijakan pendidikan dan berubah nama menjadi kebijakan pendidikan. Kayak gitu. Oh, oke. Kalau di KP tuh kita belajar apa aja sih? Kalau di KP itu kita sesuai dengan jurusan kita ya, filsafat dan sosiologi pendidikan. Jadi ada 4, mungkin aku bisa sederhanakan menjadi 4 poin utama yang kita pelajari di KP, yaitu pertama filsafat, sosiologi, pendidikan, sama kebijakan. Oh, oke. Kalau contoh matkulnya apa aja ya Mbak? Kayaknya Mbak seru banget tuh di kebijakan. Contoh matkulnya mungkin dari filsafat itu kayak epistemologi, filsafat pendidikan, etika pendidikan, kayak gitu. Awal-awalnya mungkin kita akan banyak belajar filsafat dan sosiologi karena kan itu sebagai fondasi kita belajar kebijakan gitu. Oke. Ngomong-ngomong filsafat nih Mbak, kan kita banyak berkecimpung ya di situ. Benar. Mbak Ayu sendiri gimana Mbak pandangan sama filsafatnya di KP? Susah atau kayak gimana gitu? Sebenarnya aku dulu tuh nggak berpandangan sih di KP ini kita bakal banyak belajar filsafat. Dari awal mungkin pandangan aku ya udah kita belajar soal kebijakan kayak gitu kan. Ternyata di semester 1 semester 2 tuh kok aku ini sih belajarnya filsafat mungkin agak susah ya, karena kan aku dulu basicnya IPA nih, sedangkan kebijakan pendidikan itu misalnya dari teman-teman yang SMA nih, dari SMA itu mereka dari IPS, mereka udah punya basic dari sosiologinya, mungkin akan gampang kan buat mengikuti. Tapi karena aku dari IPA dan minim aku dapat sosiologi, jadi aku agak kesulitan buat kayak ngejar materi-materi yang basicnya sosiologi kayak gitu. Dan untuk di filsafat itu sebenarnya gampang-gampang susah, kita harus rajin-rajin baca sih. Dan mungkin pandangan teman-teman soal filsafat yang terlalu radikal kayak gitu sih, menurut aku enggak juga, karena filsafat itu kayak mengembalikan sesuatunya emang benar-benar yang dari hakikatnya, dan di situ kita belajar banyak soal mulai dari kehidupan, terutama ya tentang fokus kita yang di pendidikan ini. Oke, mantap, berarti lebih ke filsafat pendidikan ya Mbak? Benar-benar. Oke, kalau udah matkulnya, udah dosennya nih Mbak, dosennya gimana Mbak? Dosen KP tuh nggak main-main loh. Beberapa tuh udah pada dosen dari kita tuh profesor, guru-guru besarnya itu banyak. Dan sebenarnya prodi kita yang awalnya di jurusan filsafat dan sosiologi pendidikan ini kan udah lama kan ya. Jadi dosen-dosen besar, profesor itu banyak yang di situ. Dan dosen-dosen muda pun asik ngajarnya, nggak terlalu sepanang, terus komunikatif. Jadi kita juga mengikuti perkuliahan juga merasa ringan dan menyenangkan lah. Iya sih Mbak, mantap sih KP. Dosennya juga sih.
Terus ini Mbak, kemarin tuh banyak pertanyaan yang masuk mungkin dari maba ya Mbak. Maksudnya mereka yang baru mau SBM gitu. Jalur masuk, terus daya tampung, skor UTBK buat masuk ke Prodi KP ini berapa sih Mbak, dan gimana gambarannya? Kemarin aku sempat lihat ya, untuk yang tahun 2021 ini Prodi KP itu membuka daya tampung sekitar 43 orang. Untuk yang SNM itu ada 12 orang, yang SBM itu 18, dan sisanya nanti di SM, seleksi mandiri. Nah, untuk yang skor rata-rata UTBK tahun lalu itu Prodi KP itu 597, berapa kayak gitu. Wow, lumayan ya Lumayan juga, lumayan tinggi. Gitu. Prodi KP itu satu-satunya ya Mbak di Indonesia? Karena aku dulu kan juga sebenarnya aku tertarik dari situ ya, masuk KP. Cuma satu-satunya, kira-kira kita belajar apa ya kayak gitu kan. Terus aku cari-cari tuh di webnya KP. Oh, ternyata kayaknya menarik juga nih kayak gitu kan. Terus untuk yang S1 itu Prodi KP emang satu-satunya cuma di UNY. Mungkin di luar negeri udah banyak, dan S2-nya juga udah ada. Sedangkan S1-nya itu baru di kita, di KP FIP UNY. Wah, mantap nih. Pasti dari maba nih Mbak, sebelum mereka pilih jurusan pasti ada ya pertanyaan, duh masuk KP prospeknya gimana nih? Prospek KP gimana sih Mbak sebenarnya? Benar sih, prospek KP sebenarnya untuk bekerja itu kan kita nggak harus mengandalkan basic pendidikan kita ya sebenarnya, karena pekerjaan itu di mana skill kita gitu kan, ya, dan bener, apa yang kita sukai gitu. Karena kan kalau dari KP sendiri sebenarnya kita kan dilatih buat punya 3 kompetensi. Yang pertama analis, yang kedua penelitian dan advokasi, dan khususnya di bidang pendidikan kayak gitu. Jadi prospek KP ini kita akan jadi kayak analisis, terus peneliti, terus kita bisa bekerjanya tuh di Kementerian Pendidikan, di Dinas Pendidikan, lembaga formal maupun non formal, terus lembaga advokasi secara umum dan secara khususnya di bidang pendidikan. Gitu. Wah, luas berarti ya Mbak, enggak yang. Dan kalau misal yang di luar itu, di luar maksudnya kompetensi KP, sebenarnya kan kita bisa mengembangkan skill kita tuh selama di perkuliahan, melalui berbagai kegiatan di perkuliahan yang di KP sendiri juga disediain gitu loh, buat kita bisa mengembangkan skill, bakat, serta minat kita. Jadi buat keluar itu gampang, misal di kewirausahaan, yang mau berwirausaha kayak gitu kan. Jadi menurutku KP ini cocok sih. Worth it lah ya. Bener-bener. Rekomendasi lah. Kan kalau misal nih Mbak, di KP kan kita nggak cuma belajar tentang akademik ya, pasti dapat non akademik juga. Toh untuk kerjanya, keluaran prospek kerjanya kan kita juga butuh skill nih. Di KP pasti ada dong Mbak kayak himpunan gitu, himpunan mahasiswa. Nah itu gimana sih Mbak gambaran himpunan mahasiswa di KP? Himpunan Mahasiswa Kebijakan Pendidikan, atau yang biasanya kita menyebutnya Hima KP FIP UNY. Nah itu sebuah wadah tuh yang emang benar-benar dari teman-teman perkumpulan teman-teman Hima dari Mahasiswa Kebijakan Pendidikan itu mengadakan banyak kegiatan yang di situ kita bisa mengembangkan bakat kita, minat kita. Misal nanti di sana kita bakal, yang paling utama kita belajar yang namanya berorganisasi, terus nanti di sana juga banyak kegiatan yang bisa mengembangkan tuh. Misal kita akan mengikuti kegiatan pelatihan kepenulisan yang sesuai itu, relate kan sama kompetensi KP, yaitu penelitian. Terus kegiatan pengabdian masyarakat juga ada. Terus mungkin yang seru-seruan tuh kayak nyanyi, terus biasanya kita kelas meeting tuh buat seru-seruan, terus olahraga bareng kayak gitu. Banyak sih kegiatannya. Mantap berarti ya, banyak. Berarti kita bisa ngelatih ya Mbak, dari soft skill, hard skill juga, terus dari akademiknya juga. Oke, mantap berarti. Terus kalau misal nih Mbak, kan kadang ada nih Mbak, misal kita mau masuk organisasi itu kita masih takut. Sebenarnya apa sih Mbak yang bisa kita dapat atau manfaat yang gede yang bakal kita dapat kalau kita masuk ke himpunan ini, apalagi jadi pengurusnya gitu? Yang namanya di himpunan kan ada anggota sama pengurus kan ya. Nah di pengurus ini mungkin kalau spesifik ke pengurus, mungkin kita akan belajar gimana menjadi leader diri sendiri. Terus nanti kita belajar untuk berorganisasi, terus gimana caranya memimpin, terus kita belajar public speaking tuh. Kita kan itu public speaking tuh berguna banget, tapi banyak orang yang kayak ya emang
masih aku bisa nggak ya, aku malu ya kalau ngomong di depan banyak orang gitu kan. Nah mungkin di himpunan ini tuh wadah yang tepat buat kita mulai belajar ngomong di depan orang, karena dari skala kecil nih, misal kita cuma ngobrol laporan rapat lah kayak gitu, terus kita misal keluar ya nanti di depan banyak orang yang lebih banyak lagi, nah di situ kita belajar gitu, mungkin itu sih. Oke. Wah, mantap berarti ya teman-teman. Terus nih Mbak, yang terakhir kan pasti banyak ya, karena Prodi KP juga akreditasi udah A, dosennya juga enak-enak, terus prospeknya juga udah luas dan bisa kemana aja. Kalau menurut kalau pesan dari Mbak nih buat teman-teman yang mau masuk ke KP, itu pesannya apa Mbak? Yang jelas niat ya, karena yang banyak teman-teman yang mau masuk perkuliahan kan pasti diambang bingung ya. Benar-benar karena bingung banget, aku harus masuk jurusan apa nih. Yang pertama pasti mantepin dulu nih, sebenarnya aku nih suka di bagian apa sih kayak gitu. Terus kemampuanku yang pengen aku kembangkan itu apa, dan mungkin dari situ kita bisa memilih nih. Misal prodi kebijakan pendidikan tuh belajarnya kan tadi udah dijelasin ya soal kebijakan, sosiologi, terus yang fokusnya ke pendidikan. Dan KP ini kan kita nggak bakal jadi guru ya, walaupun kita di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan, tapi besok itu kita kerjanya bukan menjadi seorang guru kayak gitu. Kita lebih ke tenaga pendidik, terus analis kebijakan kayak gitu kan. Mungkin dari situ teman-teman bisa menjadi pertimbangan lah, aku besok mau jadi apa ya, kalau aku belajar di KP tuh besok aku keluarnya bisa dapat apa dan buat apa kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk terutama di KP, mulai mantepin aja nih sama cari tahu sebenarnya KP ini belajar apa, biar nanti ketika kita berjalan belajar di KP kita nggak merasa salah jurusan. Iya benar kan? Terus, oke. Terus nih Mbak, tadi kan udah nih yang buat calon mahasiswa baru yang mau ke KP. Sekarang kalau buat mahasiswa nih Mbak yang kayak udah semester 1, 2, 3 dan seterusnya, apalagi di masa pandemik, apa nih pesannya Mbak buat mereka? Sebenarnya ini bukan pesan buat mereka ya, mungkin aku buat mengajak kita juga ya. Karena kita kan masih mahasiswa juga, jadi kita ya karena kita berada di keadaan yang di luar kendali kita kan ya, ini kita berada di masa pandemi yang udah setahun, nggak kerasa banget kita kuliah setahun, itu sama aja kita udah sekitar 3 semester lah, hampir 3 semester kita belajar di rumah. Mungkin kita mulai bisa secara mandiri kita belajar dan nggak cuma mengandalkan berbagai alasan, terutama belajarnya nggak di kampus nggak seru dan terus kita malas kayak gitu kan. Bener. Tapi mungkin kita bisa mulai sadar nih kalau kita yang butuh itu kita gitu loh. Jadi kayak materi-materi yang dari dosen itu benar-benar kita perhatikan tuh di rumah. Jangan lupa buat kita jaga kesehatan mental dan juga yang jelas ketenangan pikiran kita biar kita tetap stabil. Mental tuh penting banget. Benar-benar. Oke. Dari semua pertanyaan kayaknya udah kejawab deh nih Mbak Ayu. Makasih ya. Kayaknya udah nih Mbak. Udah semua dari teman-teman. Oke teman-teman, cukup untuk episode podcast kali ini. Saya Dena Daresta Dan saya Ayu Utaningsih. Kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk teman-teman semua selalu mantengin informasi tentang kebijakan pendidikan di Instagram kami @himakpuny. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.